Makanya ketika masak, ya makanya di tuh video lah. Buatin video nih saya lagi proses masak pakai masker, kemudian pas proses ininya pakai sarung tangan gitu kan. Nah, saya yakin kalau seandainya itu diposting begitu, saya yakin orang lain masih bisa menimbulkan kepercayaan. Contohnya kemarin waktu saya di jalan, saya lihat mau beli gorengan atau apa, saya lihat orang yang jualan nggak pakai masker. Yang kedua nggak ada sarung tangan. Yang ketiga nggak ada cuci tangan ya. Oh iya. Nah saya nggak jadi beli. Nah, Oke. Minum dulu ya. Minum dulu minum air amanah. Supaya kita jadi amanah. Oke. Jadi apa? Sore ini kita mau ngomongin tentang apa sih? Usaha kondisi saat ini, Pak. Saat ini ya. Jadi bulan-bulan ini kita sangat semua merasakan dampaknya karena nona corona ini. Nona ya. Nona corona. Ini sudah 1 bulan ya. Kita di Jogja sudah merasakan ini ada physical distancing, kemudian social distancing dan macam-macam. Tapi di Jogja lumayan ya, bagus ya. Masyarakatnya sangat kesadarannya sangat tinggi. Makanya tidak terlalu, alhamdulillah sih tidak terlalu banyak korbannya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah apa sih kira-kira usaha yang masih potensi, masih layak dan masih bisa hidup di zaman corona ini? Ya nggak sih? Iya, Pak. Menurut lo apa sih? Online sih menurut saya, Pak. Online ya? Iya. Nah, usaha online ya? Usahanya apa? Nah, itu Pak yang belum kepikir. Belum kepikir ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, makanya sebenarnya gini, konteksnya orang berbisnis itu kan mulai dari sebenarnya apa sih kebutuhan orang gitu. Iya. Kebutuhannya apa? Sehingga dari kebutuhan itu lahirlah sebuah bisnis. Benar kan? Iya. Kalau orang nggak butuh, contohnya dulu masih zaman nenek moyang kita ini kan barter kan. Lu punya beras, gua punya gula, tukeran. kemudian si Yoga punya teh, ya kan? Tukeran ya. Makanya ini basicnya kan kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan orang lain, makanya terjadilah transaksi gitu. Iya. Kalau zaman dulu transaksinya adalah barteran, hari ini transaksinya diganti barteran dengan uang, alat tukar ya. Nah makanya prinsipnya menurut saya adalah di zaman corona ini, orang yang bisa bertahan adalah orang yang bisa mengetahui apa sih kebutuhan orang pada zaman corona ini kan gitu. Nah yang paling pasti ya adalah yang berkaitan dengan kebutuhan harian kan, dasar. Kita butuh makan, butuh minum, butuh snack buat ngemil ya kan. Nah, potong rambut. Kalau sekarang juga tahu kalau potong rambut. Kalau potong rambut ini kan kebutuhan bukan dasar kan. Orang nggak potong rambut ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya lo zaman corona ini nggak bisa lo nahan makan, nggak makan. Iya, Pak. Minum nggak bisa, orang tetap butuh minum. Nah bagi para yang lain yang suka ngopi, butuh ngopi. Yang biasanya senang ngeteh, tetap butuh teh. Gitu. Nah jadi bisnis yang benar-benar potensial pada saat ini jelas adalah bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan dasar. Jualan sembako. Sembako kepanjangannya apa sih? 11 bahan pokok. 11. Jadi bukan lagi 9 ya. Jadi 11. Tambahannya adalah ya kita sih nggak mempromosikan tapi fakta. Yeah. Fakta kalau di minimarket, di retail, selain yang 9 itu tambah rokok sama pakai data, Bang. pakai pulsa. Itu fakta hari ini. Jadi kita nggak bisa menolak fakta. Jadi kalau orang bilang rokok haram ya. Tapi faktanya karena kita adalah konsultan minimarket dan kita punya klien ratusan bahkan ribuan di Indonesia, dari data yang kita dapatkan, penjualan rokok bisa 30-50% penjualan dari toko. Sehingga kalau udah 30-50% ini kebutuhan pokok dong ya. Nah
apalagi sekarang pulsa gitu. Siapa sih hari ini yang nggak pegang HP? Siapa sih hari ini yang nggak bisa nggak bisa hidup tanpa HP gitu? Apalagi zaman corona kan, Iya. teleponan sama orang tua yang nggak bisa mudik ya kan? Lu mudik gak sih? Ya, saya kan di rumah. Mudik. Nah nggak mudik. Tapi kan ketika lu datang ke kantor kan, suatu waktu tanya sama ibu kan, sama bapak, gimana posisi macam-macam. Nggak bisa. Kadang nginep juga. Nginap dulu. Karena si kabar juga kan. Nah, jadi pulsa sama rokok itu sudah menjadi kebutuhan pokok hari ini. Jadi bisnis yang bisa bertahan, yang bisa hari ini sampai hari ini masih bisa jalan ya salah satunya sembako. Jualan beras, jualan gula, tepung, minyak, daging, susu, mentega, macam-macam itu kan 9 bahan pokok yang memang dibutuhkan oleh orang. Lo nggak bisa nggak Dan pakai? ini bang, sharing ya bang. Gimana? Orang tua saya kan bertani juga ya bang. Wos, bertani ya? Bertani juga. Iya, iya. Terus skemanya itu kan dalam 1 tahun itu nanam padi 3 kali. Nanam padi 3 kali. Dari 3 kali itu 2 disimpan, yang 1 dijual. Ya. Nah, kan ini ada 2 panenan yang disimpan nih bang. Jadi kan saya punya kayak semacam gudang sendiri. Tak tanya ini ke orang tua, kok nggak dijual aja semua? Kan kita malah bisa dapat duit. Ya. Jawabannya gimana bang? Jangan. Disimpan baik, disimpan aja buat makan sendiri. Besok kalau butuh uang atau pas harganya tinggi, baru kita jual. Nah kemarin nanya nih bang, Iya. gue mau jual beras, Ya. kira-kira bisa buang nggak gitu? Bisa buang waktunya, Bisa jual. jualin nggak? Gitu? Oh, oke. Sama ente. Iya. Jadi saya tawarin banyak yang minat. Banyak mau ya? Iya. Nah iya, kebutuhan beras hari ini ya kita kan punya minimarket juga nih kayak Iya. Kebutuhan beras dibanding hari-hari biasa penjualan beras semakin tinggi loh. Ya, dibanding hari biasa. Penjualannya? Enggak penjualannya. Hmm. Ya harga jelas pasti menyesuaikan sekarang kan. Ya karena mungkin sekarang produksi menurun juga, kemudian tapi kebutuhan orang meningkat. Iya. Lu udah punya istri belum? Belum. Kapan? Insya Allah tahun depan. Soal tahun depan ya. Punya anak juga pasti belum kan. Nah saya ini udah ngerasain nih. Sejak adanya WFH lockdown ini, anak di rumah, kemudian istri juga di rumah. Itu malah makannya tambah banyak bro. Biasanya kita makan sehari bisa sekali 2 kali makan di luar, biasanya makan di luar ya kan. Sekarang 1 hari bisa lebih dari 3 kali makan. 1 kilo ya bang? Wah, biasanya kita masak beras itu cuman kan gue beli di sini ya, skema ya, beli paling 3 kilo itu bisa bertahan berapa 1 minggu bahkan bisa 2 minggu gitu, nggak habis-habis. Sekarang kemarin udah order lagi itu, wah udah banyak banget. Itu baru dari sisi beras ya, belum masakan lain. Ya misalnya ya lauknya kan, kemarin gue beli itu, misalnya kayak masakan ayam ya, kayak ayam yang instan gitu. Itu 2 pack itu langsung habis 1 hari 2 hari ya. Biasanya itu bisa bertahan seminggu 2 minggu ya kan, karena banyak varian masakan lain. Nah artinya permintaan beras hari-hari ini bulan-bulan ini sangat tinggi. Jadi makanya peluang jualan beras masih bagus. Ya masih sembako ya. Nah jadi itu makanya betul kalau ente bilang tadi ternyata harga naik juga. Oke. Nah ini kita bicara kebutuhan dasar ya. Selain kebutuhan dasar masih ada nggak kira-kira bisnis yang bagus di zaman corona? Kan gitu. Iya. Pertanyaannya masih ada. Apa bang? Nah, yang pertama jualan masker ya kan. Masker kayak gini ya. Nah, masker apalagi sekarang kan dari WHO disarankan dan pemerintah juga menyarankan pakai masker. Kayak kalau sekarang kita nggak usah pakai masker, kalau masker itu susah ngomongnya. Nah, artinya apa? Kondisi kita sampai hari ini kita tidak tahu apakah nanti sampai bulan Juni, Juli, walaupun itu terjadi penurunan, tetapi kita tetap harus hati-hati. Kalau perkiraan saya sih bisa sampai akhir tahun kita tetap harus ada kehati-hatian. Makanya orang menggunakan masker ini dibanding sebelumnya pasti lebih tinggi dibanding kita. Biasanya kita pakai masker kan hanya untuk naik motor. Naik motor aja pakai masker. Kalau biasa enggak, tetap orang hati-hati nih. Walaupun misalnya terjadi penurunan ya, penurunan kasus. Kalau sekarang di Indonesia 4 ribuan sampai 5 ribu, mungkin di bulan Juli tidak sampai, mungkin turun, bisa jadi hanya 500 atau berapa. Tapi kan kita tetap masih traumatik nih. Traumatik tentang corona ini.
jangan sampai kita juga kena kan. Makanya saya pikir jualan masker ini tetap punya potensi yang luar biasa. Dan yang pertama ini tetap dibutuhkan, yang kedua ini kan gak ada kadaluarsanya bro. Oh iya. Lu gak ada keluar alasannya kan. Lu misalnya sekarang beli misalnya 3.000 atau 4.000, APP-nya lu jual 5.000, 6.000 sampai kapanpun lu masih bisa dibutuhkan. Kalaupun ini orang udah gak corona lagi, ini masih bisa dijual gitu loh. Iya. Nah makanya bagi orang-orang yang setidaknya misalnya di rumah kayak ibu lu punya mesin jahit gak? Biasanya sih di rumah tangga masih ada ya kan. Daripada kondisi sekarang lagi ngapa-ngapain, tinggal beli bahan ya kan, bikin ya bahannya paling berapa kan, dari kain mungkin kain batik atau apa kan, tinggal bikin, tinggal jahit, bisa dijual. Keren tuh bang, masker batik kan? Masker batik keren tuh. Jogja, from Jogja ya, from Jogja with love ya kan. Atau ditambah tulisan ada Jogjanya kan, itu bagus. Masker. Yang kedua tentu kita bicara keselamatan. Ya pasti selain masker ada hand sanitizer ya, sanitizer. Saya juga masih punya keyakinan hand sanitizer ini juga mesti dibutuhkan sampai kapanpun. Orang jadi kebiasaan bro. Iya. Loh, biasanya kita kan nggak pernah pakai nih. Tapi karena ini setiap berapa bulan nih kita, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, orang sering pakai hand sanitizer. Ini pasti jadi kebiasaan. Udah menjadi kebiasaan orang gitu. Nah, bisnis ini sampai kapanpun saya pikir masih sangat bisa hidup ya. Nah, jadi tidak. Nah, ini ada mie goreng nih buatan Bung Awal IBH. Ini yang Oke. Nah, terima kasih ya kan. Nah, kita bisa sambil makan bungkus lah ya. Oke, siapa? Gak ada sausnya ya, bro? Ada. Saus ya. Nah, jadi masker, hand sanitizer masih oke bro. Jadi bisnis ini masih sangat luar biasa. Saya pikir yang kedua kadaluarsanya juga tidak cepat ya. Iya. Jadi bisnis ini masih bagus. Jadi masih bisa bertahan. Kalaupun terjadi penurunan seperti yang saya bilang tadi, orang pasti tetap akan menggunakan. Dan yang kedua, pasti kan ada pertanyaan. Yang sanitizer kan ada izin dan sebagainya kan gitu. Nah, makanya kita jualnya ya untuk kalangan tertentu aja. Ya, kalau kita jual di minimarket, sekarang aja kondisi kan luar biasa ini, semua orang bisa jualan ya. Iya. Makanya tergantung yang jualan ini siapa, kalau pribadi atau toko lewat apa. Makanya kita kalau bisa kerjasama dengan toko, kerjasama dengan orang lain ya, kerjasama dengan toko yang udah bagus, tampilannya oke gitu. Nah, kita masih bisa berbisnis itu. Daripada kita jual sendiri kan orang juga gak yakin ya. Makanya sebaiknya kalau jual hand sanitizer kerjasama lah dengan toko atau dengan orang yang punya jaringan, komunitas dan sebagainya gitu loh. Kalau jual sendiri lu pasti ribet, kan nggak percaya kan? Wah, ini SEMA siapa lu kan gitu kan? Tuh bukan apoteker atau siapa bikin ya gitu kan? Masalah hand sanitizer bang. Nah, Saya tuh sampai punya 2 loh bang. Bawa 2. bawa 2 ya? Iya. Biasanya nggak ada ya Sam? Biasanya nggak ada bang. Ini di tas. Nah. Setiap saya pergi kemana-mana. Pasti. Dan sanitizer mesti itu 2 tak bawa. Sabun. Ya. Buat cuci Pasti bawa. tangan nih. Sup. Apa ya? Bukan masalah apa-apa sih bang. Nah. Cuman takut kena SP saya. Dan ya mungkin ini banyak juga orang gak kepikiran ya. Karena tadi kan ya ini kan persoalannya kan ya kita berhubungan dengan orang lain kan. Iya. Misalnya dia ya pacar lo apa siapa ya kan, istri apa gimana kan, ini penting. Tunggu aja kalau pulang ya suruh langsung mandi ya. Nah besok kalau pun datanya penurunan, kalau pulang harus pakai hand sanitizer ya kan. Langsung kita makan Indomie, ini makanan Indonesia nih. Nah, selain itu yang nggak dipikirin orang gini Sam. Lu pernah kebayang nggak? Oke lah, ada orang yang tidak nyaman hand sanitizer. Berarti harus pakai apa? Sabun. Sabun kan. Nah kalau orang yang punya mobil, pengen keluar tiap hari, dan dia nggak nyaman hand sanitizer, kira-kira apa solusinya? Sarung tangan. Sarung tangan. Oke, kalau sarung tangan kan sekali pakai, kan kalau berhubungan dengan orang lain kan repot. Artinya masalah pengganti hand sanitizer kan sabun. Berarti kalau sabun pasangannya apa? Air dong. Kemana-mana lu harus bawa air kan berarti? Iya. Nah, lu kepikiran nggak misalnya menyediakan sebuah kayak galon gitu, yang galon yang sudah ada ini kayak kerannya. Ada kerannya. Itu belum banyak yang jual. Bisa jadi maksud saya dimodifikasi nih. Iya. Misalnya
tidak harus galon ya. Misalnya jerigen ya. Jerigen. Oh, yang 5 liter. Oh, yang 5 liter ya. Jerigen yang 5 liter, kemudian dibikinkan kerannya gitu kan. Saya punya keyakinan ini pasti akan laris. Kalau kamu bikin, orang pertama yang beli saya. Karena saya udah sama istri saya kepikiran, karena istri saya sensitif tangannya. Karena yang sensitif pasti gatal-gatal gitu loh. Kalau saya sih kulitnya biasa lah, bawang ya kan, kulit anak biasa dulu. Ulang ya Bang ya? Ulang ya kan. Tidur di mana aja bisa, ya kan, main apa aja bisa ya kan, nggak mandi berapa hari juga bisa aja gitu kan. Tapi kalau orang yang kulitnya sensitif, kulitnya terawat ya kan, kulitnya biasa nggak biasa kayak kita ini kan, wah pakai sanitizer pasti gatal sih, pasti ngaruh sama kulitnya. Nah banyak orang yang kulit sensitif itu pasti membutuhkan itu. Nah saya pikir satu project yang bisa diciptakan membuat galon air, ya pakai itu kerannya. Selama ini kita tahu cuma kayak galon ya, kan pasti mahal. Ya. Nah kalau dari jerigen saya yakin nggak mahal, paling jerigen harganya berapa? 15.000 misalnya 5 liter ya kan, 5 liter 15.000, cuman pasti ada yang beli. Kalau galon mahal bro, lo galon yang kayak gitu aja nih bisa 70.000. Kalau aqua kan 35.000. Iya. Tapi kan eman aqua lu rubah, dihancurin kan, eman banget. Tambahin lagi lebih ya kan. Nah, ini kalau 15.000 tambah, ini kan paling murah, paling produksinya paling 25.000 lah kan. Maksud saya udah bisa dijual gitu maksud saya. 20.000 udah dijual kan? Iya, bisa dijual ya kan. Nah itu salah satu potensi bis juga ya. Berarti air untuk kebersihan. Ini pasti pasarnya adalah orang yang punya mobil. Dia bisa taruh di mobilnya. Nanti kalau dia turun mobil, dia cuci. Pas naik mobil cuci lagi. Gitu loh. Ya kan? Iya betul. Nah, jadi ada berapa tuh? Yang satu sembako ya. Sembako. Yang kedua masker. Yang ketiga hand sanitizer. Sama itu. Yang keempat alat apa tadi? Airnya ya, galon air ya, galon air yang bisa dijualkan untuk bagi orang yang sensitif terhadap hand sanitizer. Nah, kira-kira apalagi bisnis yang lain yang bisa orang bertahan di zaman corona? Nah, saya pikir masih banyak. Jadi contohnya apa sih yang dibutuhkan orang pada zaman ini? Oke, makanan pasti, ya kan? Yeah. Nah, cuman masalahnya makanan, orang kan pasti ketakutan. Iya, udah takut juga. Takut ya GoFood kan. Nah, makanya kita harus bisa menyajikan kuliner yang bersih, ya kan? Kita yakinkan sama konsumen apa yang kita masak itu bersih. Makanya SOP-nya kita pakai sarung tangan, ya kan? Kemudian bungkusnya kita pakai bungkus yang memang bisa mungkin dikasih disinfektan macam-macam ya kan gitu. Jadi kita yakinkan orang lain ketika kita ada packing makanan ini sudah tidak ada unsur virusnya, ya kan. Makanya ketika masak, ya makanya dibuatin video lah. Yeah. Buatin video nih saya lagi proses masak pakai masker, kemudian pas proses ininya pakai sarung tangan gitu kan. Nah, saya yakin kalau seandainya itu diposting begitu, saya yakin orang lain masih bisa menimbulkan kepercayaan. Contohnya kemarin waktu saya di jalan, saya lihat mau beli gorengan atau apa, saya lihat orang yang jualan nggak pakai masker. Yang kedua nggak ada sarung tangan. Yang ketiga nggak ada cuci tangan ya. Oh iya. Nah saya nggak jadi beli. Nah kemarin saya beli sate Padang nih. Saya lihat di sana ada cuci tangannya. Saya lihat itu karyawannya habis sebelum melayani orang cuci tangan dulu, ya kan? Terus dia pakai sarung tangan. Terus satenya itu loh. Nah lu kan pernah makan sate Padang ya? Pernah. Pas pakai intinya mau motong lontong ketupatnya itu dia pakai sarung tangan. Kemudian pas ini pakai kalau pas bakar dagingnya, kuahnya pakai sarung tangan ya kan. Kemudian habis melayani kita dia cuci tangan lagi. Nah itu kan menimbulkan kepercayaan kita. Berarti ini kita aman. Nah sebenarnya dia menyamakan dirinya sendiri bang. Apa? Dia menyamakan dirinya sendiri. Betul, dia menyamakan diri dia sendiri juga ya kan. Nah jadi bis kuliner yang bisa menghadirkan. Jadi begini, maksud saya kan ada sebelum adanya corona pun orang juga menghadirkan masakan yang sehat. Masakan sehat misalnya tanpa micin atau apa. Nah sekarang kita hadirkan masakan sehat, prosesnya kita hadirkan, kita videokan. Apalagi sekarang kan bisa live di Facebook, silakan live atau bikin video sendiri ya kan, diposting di Facebook, diposting di Instagram, mana-mana kan gitu. Nah saya yakin ini bisa meningkatkan kepercayaan orang lain. Kalau orang belanja di tempat ini, oh ternyata aman, prosedur SOP-nya udah oke gitu. Ya nggak sih? Ya.
Nah, contohnya ini. Kita makan mie goreng kan. Nah, kemudian paket apa? Kita juga bisa jualan paket-paket, bro. Jadi paket-paket sembako ya. Jadi tidak harus, maksud saya, kita walaupun misalnya kamu nggak punya barang nih. Iya. Nah, kamu punya akses terhadap toko. Contohnya misalnya Skymart ya. Kamu bisa punya akses. Nah, Skymart silakan bikin paket, ya kan? Paket, misalnya paket 20.000 buat mahasiswa. Mahasiswa. Nah, makanya mahasiswa apa sih kebutuhan mahasiswa? Indomie, kopi saset. Nah, mungkin karena mahasiswa kan nggak mungkin masak, jarang. Kalau cewek mungkin masak, Bang. Mungkinan. Oke, kita bicara mahasiswa kebanyakan. Mahasiswa kebanyakan tuh jarang masak. Ya, kita dulu zaman dulu kan walaupun kita orang miskin ya, gua ya bukan lu ya, tetap nggak bisa masak. Kan kosnya nggak ada tempat masak, bro. Paling punya apa tuh? Kompor kecil. Nah, pemanas air. Pemanas air gitu. Makanya pemanas air kan bisa untuk bikin mie kan. Iya. Nah, jadi bikin kemasan paket mahasiswa yang tidak masak, yang nggak bisa masak ya. Misalnya sembako Indomie, kopi saset, Telur, Bang. telur, Buat proteinnya kan. protein. Sini ada apalagi ada telur yang bervitamin E kan. Berapa sih kemampuan mahasiswa? Ya biasanya rata-rata 20.000. Udah kita bikin pakai 20.000. Nah, kita bikin pakai 20.000. Berapa keuntungannya? Ya nggak apa-apa kita ngambil keuntungan 2.000 rupiah per paket atau 1.000 2.000 kan tidak masalah. Itu berapa songkir, Bang? Ya makanya kita sesuaikan jaraknya. Gitu. Kalau misalnya lu posisi di Mago ya lu bilang aja di Mago gratis kan gitu. Paling berapa sih lu muter-muter di Mago 1 kilo kan paling cuma habis 10.000. Nah kalau seandainya paketnya satu hari bisa 10-20 orang untungnya luar biasa. Ya kan? Ya kalau seandainya memang ya kita bilang aja tambah 1.000 atau 2.000 mau lah. Ini harga paket 20.000 karena saya kirim ada 1 kilo tambah 1.000 rupiah. Ah gitu kan. Bayarnya supaya aman transfer. Jadi lo transfer di sana posisi pas lagi ngirim barang sudah transfer kan? Sambil lihat kan? Oh udah masuk nih. Lu punya bank kan? Ada. Nah, ada e-banking kan? Saya nggak punya bank, tapi punya rekening, Bang. Oh punya rekening. Tapi lu bisa ngecek kan kalau orang pas transfer bisa tahu ya. Iya. Nah itu penting itu. Karena jangan sampai bersentuhan ada banyak. Lu muter 20 tempat semua bayar pakai uang cash kan? Wah itu bahaya juga. Jadi lu pakai ini. Sarung tangannya, Bang. Mungkin kita sudah makan dulu aja, Bang ya. Ini kita tutup aja, Bang. Ya, udah gitu ya. Jadi sementara sesi 1 karena masih ada lagi yang lain nih. Sebenarnya yang mau saya kupas bus bisnis bertahan di zaman corona masih ada bis yang lain yang bisa kita jual. Oh, masih ada, Bang? Masih ada. Tapi nanti kita di sesi berikutnya aja ya. Oke, bro. Gitu ya, Oke, Bang, siap. kita makan mie goreng dulu, gak enak juga nih kalau dilihatin makan mie goreng pada Kita pengen nanti. Terima kasih. Saksikan di sesi 2. Kita nanti akan bicara lagi bis apa yang masih bisa bertahan di zaman corona dan dipastikan Anda masih bisa mengisi kantong-kantong tebal Anda ya. Nah, jadi ini bisnis sederhana, simple dan enggak macam-macam. Jadi pasti Anda bisa melakukannya. Saya yakin. Oke guys, terima kasih. Kemarin sih lihat video ini, Bang. Apa namanya? Bukan video sih, berita. Pemerintah mau ngeluarin 250.000 ton gula rafinasi untuk konsumsi. Gimana itu, Bang? Ya karena ini gula yang biasa susah. Tapi bukannya itu nggak bisa dijual, nggak bisa dikonsumsi, Bang? Mestinya nggak sehat. Ini radio sedang